Beragam tantangan menghantui dunia perekonomian, namun ada sejuta optimisme yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Hal itu terungkap dalam rangkaian diskusi dalam Bisnis Indonesia Mid-Year Challenges 2024 pada Senin 29 Juli 2024. Melalui beragam diskusi mengenai sektor-sektor ekonomi, Bisnis Indonesia Mid-Year Challenges 2024 diharapkan dapat menjadi forum untuk membuka peluang baru dan memberikan arah yang jelas bagi kebijakan dan investasi di masa depan. Acara Bisnis Indonesia Mid-Year Challenges 2024 ini merupakan momen penting bagi dunia usaha dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama menganalisis dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Berbagai input dalam rangkaian diskusi bertujuan untuk memberi masukan dalam menganalisis situasi terkini sebelum merumuskan strategi usaha. Sesi pertama dari kegiatan ini mengangkat tema besar optimalisasi potensi investasi. Teovina Tampu Bolon, Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi mengatakan, ada berbagai faktor global yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dunia usaha dalam negeri. Faktor-faktor itu seperti geopolitik terkait ketegangan di Timur Tengah dan Eropa Timur, perang dagang, dan sebagainya. Karena itu, salah satu kunci bagi Indonesia agar terus bertumbuh adalah dengan memacu investasi. Adapun menurut laporan terbaru dari Bank Dunia dipublikasikan pada akhir Juni 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan stabil di kisaran 5,1% year on year. Di sisi lain, untuk mendongkrak perekonomian, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, menekankan bahwa hilirisasi menjadi titik penting dalam pertumbuhan perekonomian. Namun, hilirisasi itu harus mencakup sektor lain seperti pertanian dan perikanan, bukan hanya sektor ekstraktif semata. Adapun Heriawan, Eksekutif Vice President Risiko Strategis Regulasi dan Kebijakan PLN mengatakan berbagai investasi itu membutuhkan sumber energi listrik. Kita telah memforecast kebutuhan listrik di 10 tahun mendatang, bahkan juga lebih, untuk melihat bagaimana demand yang ada di beberapa tahun ke depan. Sementara pada sesi kedua mengulas tentang peluang dan tantangan di sektor keuangan dan pasar modal. Henry Rialdi, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan SJK Terintegrasi OJK, menjelaskan bahwa secara umum sektor finansial di Indonesia berkinerja baik. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari pertumbuhan kredit perbankan yang sudah mencapai 2 digit. Namun ada tantangan yang menghadang, yakni sumber pertumbuhan Indonesia yang terpaku pada sektor komoditas sehingga hilirisasi mutlak diperlukan. Iman Rahman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengamini sektor finansial domestik masih kuat. Namun investor masih mengambil posisi wait and see terkait hajatan politik pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara Suparno Jasman dari Astra Financial mengatakan industri pembiayaan mengalami penurunan pada saat pandemi hingga 40%. Hanya saja secara perlahan sektor ini mulai mengalami pertumbuhan seperti sebelumnya terjadi pandemi. Tapi kemudian pelan-pelan sudah naik, bahkan sebenarnya sudah melewati daripada masa sebelum COVID di tahun 2023 mencapai 544 triliun pembiayaannya. Pada sesi ketiga yang mengungkap tentang ekonomi hijau, Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan transformasi ke energi hijau mutlak diperlukan. Hal ini seiring dengan berbagai krisis lingkungan hidup akibat penggunaan energi fosil yang berlebihan. Indonesia sudah menapaki peta jalan transformasi tersebut yang secara keseluruhan membutuhkan pendanaan 24.000 triliun rupiah. Aji Iqbal Fajri, co-founder Adidaya Inisiatif, menyebut ada berbagai tantangan yang menghantui transformasi ekonomi hijau di Indonesia, yakni kemauan politik dari lembaga perwakilan rakyat serta pendanaan. Salah satu contoh baik tentang transformasi ekonomi hijau ditampilkan oleh PT Pertamina Persero. Sejak beberapa tahun terakhir ini, Pertamina melakukan berbagai upaya, termasuk menjalankan 3 prioritas yang tadi sudah saya sampaikan. Dan kita di tahun 2021 kita perkuat dengan adanya kebijakan sustainability atau berkelanjutan Pertamina.